mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Yang terhormat Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini Ibu Dr. Niluh Tantri Fitrianti, spesialis penyakit dalam, dan juga moderator pada siang hari ini Bapak Dr. Agung Ari Budi Siswanto, spesialis anestesi, beserta seluruh peserta webinar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020 Rumah Sakit Ortopedi kembali menyelenggarakan webinar dengan tema pada siang hari ini adalah kewaspadaan coronavirus disease yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Niluh Tantri SPPD. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama serta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk waktu selanjutnya, inti acara pada siang hari ini adalah webinar kepada moderator Bapak Dr. Agung Ari Budi Siswanto SP Anestesi. Kami persilakan untuk membawakan. Sebelum inti acara dimulai, sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Ortopedi kepada Bapak Dr. Pamuji Utomo SPOT Konsultan dipersilakan. Yang saya hormati narasumber dan moderator, Dr. Niluh spesialis penyakit dalam dan Dr. Agung spesialis anestesi konsultan intensive care. Bapak Ibu sekalian, ya, hadirin yang ada di auditorium Rumah Sakit Ortopedi dan seluruh peserta yang mengikuti webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, nanti narasumber akan memberikan pencerahan kepada kita, membagikan ilmunya kepada kita, bagaimana kewaspadaan kita terhadap wabah penyakit virus corona 19 ini. Ini penting kita ketahui, walaupun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca,
sudah mempelajari juga, baik dari buku, dari medsos, namun mungkin nanti dengan pencerahan dari narasumber ini akan lebih jelas. Bapak Ibu sekalian, wabah penyakit ini bisa menjadi sesuatu yang membahayakan apabila kita tidak bisa mensikapinya. Dan kita sebagai orang yang bertakwa harus mensikapi keadaan ini adalah dengan sabar dan syukur. Bersabar dengan berdoa agar dijauhkan dari wabah penyakit ini, dan bersyukur dengan ikhtiar. Ikhtiar untuk diri kita sendiri, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, mandi bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki, memakai pakaian yang bersih, kemudian apabila batuk, batuk dengan cara yang benar. Dan apabila merasa ada gejala-gejala demam, batuk kering, segera memeriksakan kepada fasilitas kesehatan yang terdekat. Ikhtiar yang kedua untuk keluarga dan teman-teman, yaitu jangan berkumpul dan berdesak-desakan dalam satu ruangan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter. Kemudian memakai masker apabila keluar. Kemudian apabila merasa ada sesuatu yang tidak enak di badan, segera memberitahukan kepada tempat yang berwenang, ya, dan mentaati himbauan dari pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, di mana kita bisa berdiam diri di rumah, kecuali yang memang bertugas seperti kita di rumah sakit ini, yang mau tidak mau memang harus datang ke rumah sakit. Kemudian ikhtiar yang ketiga adalah terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan lingkungan kerja kita, lingkungan rumah kita, dan lingkungan di sekitar kita. Dengan usaha-usaha yang demikian, mungkin itu akan dijauhkan dari sesuatu yang mungkin saat ini sedang mewabah di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari wabah penyakit ini dan segera wabah ini berakhir dan kita bisa beraktivitas normal. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan moderator. Semoga apa yang Anda lakukan pada pagi hari ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya inti acara webinar pada siang hari ini dengan materi kewaspadaan coronavirus disease oleh Dr. Niloh Tantri Fitrianti SPPD dengan moderator Bapak Dr. Agung Ari Budi Siswanto spesialis anestesi. Kepada moderator waktu sepenuhnya kami persilakan. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, Bapak Dr. Pamuji Utomo Spesialis Ortopedi Konsultan Spine. Yang kami hormati hadirin di ruang auditorium Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, serta peserta webinar dimanapun Anda berada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kami dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta menyelenggarakan webinar dengan tema kewaspadaan terhadap coronavirus, yang pada kesempatan pagi ini akan dimoderati oleh saya sendiri, Dr. Agung Ari Budi Siswanto, spesialis anestesi, dengan narasumber sejawat kami, Dr. Niloh Tantri Fitrianti, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah ASN di rumah sakit kami, Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Surakarta, lulusan dari FK Undip tahun 2000 dan lulusan dari PPDS 2
FK Unibrau tahun 2013. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan sekitar 50 menit. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Direktur, kami mohon izin untuk menyampaikan materi. Jadi pada pagi ini kami diberi amanah untuk memberi pencerahan atau memaparkan tentang kewaspadaan coronavirus disease. Seperti kita ketahui, coronavirus disease 19 merupakan satu pandemi yang ditetapkan oleh WHO di mana seluruh negara di dunia sudah terdampak. Dan Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka case fatality rate-nya yang cukup tinggi. Untuk itu, apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah bagaimana supaya perjalanan pandemi ini tidak semakin memburuk? Tak kenal maka tak sayang. Apakah itu coronavirus disease 19? Jadi pada pagi ini pokok bahasan yang akan kita bahas adalah apa itu coronavirus, bagaimana gambaran klinisnya, bagaimana penyebaran dan pencegahannya. Sebagai latar belakang, kita juga sudah tahu bahwa sejak 31 Desember ada laporan perwakilan WHO di Cina yang memberitahukan bahwa ada kasus coronavirus yang tidak diketahui penyebabnya. Pneumonia sangat berat sehingga menimbulkan banyak kematian. Dan pada 7 Januari 2020 diketahui bahwa penyebabnya adalah novel coronavirus, yaitu nCoV, yang dikenal sebagai nCoV-2. 30 Januari, WHO sudah menetapkan sebagai ini adalah Public Health Emerging of International Concern di Cina. Dan Februari 2020 ditetapkan virusnya adalah SARS-CoV-2. Mungkin kita sudah pernah dengar SARS dulu, flu burung, avian influenza, MERS, itu juga sebetulnya satu kelompok virus. Jadi dia satu keluarga, tetapi pada kasus di Cina ini dia berubah sifat sehingga disebut New Coronavirus Disease 2. Pada 29 Februari 2020, COVID-19 sudah menyebar di 53 negara. Dan 2 Maret Indonesia sudah ditangkap. Ditemukan kasus terkonfirmasi positif di Indonesia. Dan 11 Maret yang lalu WHO sudah mendeklarasikan sebagai pandemi dengan menyebar di 114 negara. Coronavirus adalah satu kelompok keluarga besar corona. Jadi dia disebut corona karena ternyata permukaannya tertutupi virion yang menyerupai mahkota. Dan sebetulnya sejak tahun 1960 dia sudah menyebabkan wabah flu di dunia. Dan dia sudah berulang kali menyebabkan pandemi yang cukup berbahaya, yaitu tahun 2003 dan 2013. Nah, di 2019 ini, dia menyebar dengan sangat cepat. Dia menyebabkan target organnya adalah saluran nafas dan saluran cerna, sehingga pasien-pasien biasanya datang dengan keluhan batuk awalnya, seperti flu, panas, tapi cepat sekali memburuk jatuh ke dalam gagal nafas. Nah, apakah itu COVID-19 dan SARS? Sebetulnya mereka satu golongan keluarga, tetapi sifatnya berubah. Kalau COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus, dia menyebabkan dulu 2003 dia menyebabkan SARS atau avian influenza yang dulu terkenal sekali, dan angka kematiannya sebetulnya tidak sebesar SARS, dia hanya sekitar 5%. Tetapi angka penyebarnya sangat tinggi. Satu orang penderita bisa menyebarkan hingga 3-4 orang untuk menderita SARS-CoV-19. Gejala umumnya adalah demam, panas lebih dari 38 derajat Celcius yang tidak membaik dengan pemberian antipiretik. Biasanya dia membaik sebentar, turun, nanti kemudian naik lagi, tidak sampai mencapai normal, khas untuk infeksi virus. Batuk kering, disertai nyeri tenggorokan, dan bila dia sudah mulai menyerang ke saluran nafas bawah, akan menyebabkan usaha bernafas menjadi sulit.
akibat kerusakan epitel saluran nafas yang memicu reaksi inflamasi di seluruh bagian paru. Nah, ini tracking coronavirus in human, biasanya pada hari 1 sampai ke-3 dia tidak ada gejala. Saat virus mulai masuk, gejalanya hanya Malaysia tidak khas. 80% biasanya dia asimptomatik. Tetapi begitu sudah mulai masuk hari ke-4 sampai 9, itu 14% biasanya mengalami gejala yang cukup berat. Mulai dari batuk kering, nafas sulit, bahkan sampai gagal nafas. Nah, begitu masuk hari ke-8 sampai ke-15, dia sudah menyebar di seluruh darah, dan ini biasanya sudah timbul reaksi cytokine storm, di mana semua reaksi inflamasi terjadi dan paru-paru sangat terdampak. Sehingga 5% biasanya butuh untuk perawatan ICU dan ventilator. Ini gejala infeksinya. Secara simpel bisa kita bagi menjadi 3, yaitu gejala ringan, sedang, dan berat. Gejala ringan biasanya ditandai dengan demam 38 derajat Celcius, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, dan Malaysia. Tapi kalau dia sudah mulai ada sesak nafas, batuk menetap, dan nyeri tenggorokan, apalagi pada anak-anak disertai frekuensi nafas yang cepat, tapi tidak ada tanda pneumonia berat, itu sudah masuk gejala sedang. Yang kita waspadai yaitu bila ada frekuensi napas lebih dari 30 kali, sehingga ada respiratory distress dan penurunan kesadaran. Kita sudah mulai alarm bahwa dia sudah masuk ke gejala yang berat. Penularannya sampai saat ini ditengarai dari 2 mode utama, yaitu dari droplet dan kontak. Droplet di sini adalah keluarnya partikel luluhan epitel saluran nafas yang mengandung virus yang dapat keluar saat seorang penderita COVID bicara ataupun batuk ataupun bersin. Dan bila droplet ini nempel di permukaan benda di lingkungan kita dan kita memegang kontak dengan droplet itu, kemudian tanpa cuci tangan kita memegang hidung, mulut, mata, droplet ini bisa masuk ke dalam saluran nafas kita dan kita bisa terjangkiti oleh coronavirus ini. Nah, baru-baru ini timbul perdebatan, apakah dia bisa menyebarnya melalui airborne. Kalau saya bayangkan airborne itu mengerikan sekali, karena begitu dia sudah timbul airborne, dia bisa bertahan lama di udara dan siapapun yang menghirup udara bisa tertular. Ternyata WHO memang mewanti-wanti bahwa SARS-CoV-2 utamanya adalah droplet dan kontak, tetapi dia bisa berubah menjadi airborne saat kita melakukan tindakan manipulasi di saluran nafas. Jadi pasien-pasien SARS-CoV yang berat, dia masuk ICU, butuh ventilator, butuh suction, itu akan memicu timbulnya aerosolisasi. Dan ini yang akan bisa memicu timbulnya airborne transmission. Nah, berdasar dari transmisi ini, apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebarannya? Yaitu, ini, kita usahakan hindari kontak dengan droplet. Caranya, jarak 1 meter, pakai masker. Dan kalau kita kontak dengan lingkungan, usahakan cuci tangan yang bersih. Dan penderita juga tetap kita ajari untuk pakai masker, etika batuk yang baik, dengan menutup dengan bagian lengan dalam, atau pakai tisu dibuang ke tempat yang baik, dan cuci tangan. Droplet ini dapat menempel di berbagai permukaan benda, bisa di telapak tangan, di gagang pintu, di pulpen, di stetoskop yang dibawa kemana-mana oleh dokter, di handphone, di laptop, di gelas, tombol lift, jangan lupa, pegangan tangga, dan bahkan bagian luar dari masker. Untuk itu, sekali lagi usahakan cuci tangan yang bersih setiap kita memegang dan kontak dengan barang-barang atau benda yang mungkin mengandung droplet. Beberapa tindakan pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan desinfeksi permukaan secara berkala. Jadi harus dibersihkan. Nah, ini beberapa lama virus itu dapat bertahan di permukaan benda. Sebenarnya aslinya dari Medscape, dilihat bahwa di plastik dia bisa bertahan 2-3 hari.
Di kertas dia 4-5 hari. Di kaca dia bisa sampai 4 hari, di kayu 4 hari, di baja bisa 2-3 hari, di tembaga, aluminium, di sarung tangan itu lebih lama, bisa sampai 8 jam. Di karton dan di kardus bisa sampai 24 jam. Jadi untuk tenaga kesehatan, dengan kita pakai sarung tangan, bukan berarti kita aman. Oke, sarung tangan kita nggak kena kontak langsung, tapi sarung tangan kita mengandung droplet. Jadi tetap sarung tangan harus diperhatikan. Begitu kita pakai, kita curiga kontak, cuci lagi boleh atau ganti yang baru. Jangan habis pegang, kita aman, tapi terus kita pegang pasien yang lain, kita nularkan ke pasien yang lain, itu yang tidak boleh. Nah, ini data yang saya ambil dari Kemenkes Re-Emerging Disease. Mohon maaf, ini data tanggal 24 Maret 2020, jam 6 sore. Indonesia sudah ditemukan sebanyak 686 kasus dengan 5 kasus meninggal. Yang perlu kita lihat adalah ini, daerah transmisi lokal. Karena itu nanti penting untuk menentukan apakah seseorang itu ODP atau PDP. Jawa Tengah sendiri merupakan daerah transmisi lokal, terutama Solo. Baru-baru ini Malang dan Surabaya juga dimasukkan dalam daerah transmisi lokal. Nah, dalam tata laksana coronavirus, kita harus waspada pencegahan penularannya, sehingga dilakukan screening lebih dini. Kita mengklasifikasi orang yang terdampak sebagai orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kontak erat, maupun kontak erat resiko tinggi. Istilah ini digunakan bukan untuk apa-apa, tapi semata bahwa kita akan akan memudahkan untuk melihat seberapa besar cepatnya penularan atau penyebaran dari virus ini. Jadi di sini bisa dilihat bahwa revisinya sudah beberapa kali, yang paling baru adalah yang Maret kemarin, bahwa orang dalam pemantauan adalah seseorang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam dengan gangguan sistem pernapasan tanpa ada penyebab yang lain. Dan dalam 14 hari terakhir ada riwayat perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal atau tinggal di daerah dengan transmisi lokal. Dan kita harus waspada karena kita di Solo. Itu yang kita harus waspadai. Untuk itu, langkah idealnya bila kita menetapkan diri kita sebagai ODP. Jadi kita benar-benar jaga. Bukan berarti semua ODP harus 14 hari isolasi di rumah. Kalau tanpa gejala, kita tetap bisa aktivitas, tapi kita tetap menanamkan di diri kita bahwa saya kemungkinan ODP. Saya kemungkinan terpapar dan saya sehat, tapi saya masih bisa menjadi spreader. Untuk itu, masker untuk tiap orang harus tetap digunakan. Dan kasus probable di sini disebutkan adalah kasus suspek yang diperiksa COVID-19 tetapi inkonklusif. Jadi tidak menyebutkan dia positif, tapi gejalanya kuat ke arah sana. Jadi tetap disebut sebagai kasus probable. Sedangkan kasus konfirmasi adalah yang sudah dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan PCR. Nah, sedangkan pasien dalam pengawasan, ini banyak yang bingung apa bedanya dengan ODP. Kalau kita cermati dari percepatan tata laksana coronavirus, sebetulnya kata kuncinya adalah gejala klinisnya. Kalau dia berat dan kontak erat, itu kita masukkan ke dalam PDP. Nah, apakah yang dimasuk kontak erat resiko rendah? Yaitu bila kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau baru suspek. Tetapi kalau resiko tinggi ialah bila dia sudah probable atau konfirmasi. Jadi kalau kontak dengan PDP, probable dicek dia masih inkonklusif atau sudah konklusif positif, berarti dia kontak erat resiko tinggi. Ini untuk medis mungkin ya, untuk awam yang paling gampang ini. Jadi kalau orang tanpa gejala itu adalah orang tanpa gejala yang memiliki kontak dengan kasus positif. Ini harus isolasi diri di rumah. Beberapa waktu kita pernah dengar bahwa ada seorang bapak meninggal, istrinya masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Ini yang tanpa gejala, tapi berisiko untuk menularkan. Dia wajib isolasi di rumah. Nah, orang dalam pemantauan adalah orang yang memiliki gejala ringan dan membutuhkan pemeriksaan. Masih bisa isolasi diri di rumah. Pasien dalam pengawasan atau PDP, ini adalah pasien memiliki gejala ringan sampai berat
dengan kontak dan riwayat perjalanan, tapi dia membutuhkan pemeriksaan. Jadi sudah kuat dugaan ke arah COVID. Kalau ringan yang terbaru, karena kita sangat terbatas untuk sarana isolasi di rumah sakit, bisa isolasi diri di rumah. Tetapi kalau sedang, ini bisa dirawat di rumah sakit darurat seperti yang sudah dibangun Pak Jokowi di Wisma Atlet. Sedangkan kalau berat, ini harus sudah di rumah sakit rujukan. Kalau pasien konfirmasi, maka dia bisa dirawat di rumah sakit rujukan. Nah, kapan kita periksa ke rumah sakit? Kalau ada panas, kalau ada gejala, dan perjalanan ke daerah transmisi atau kontak. Kemenkes menyampaikan seperti ini, bahwa siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit adalah pasien atau orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID atau berada dalam satu ruangan yang sama dengan kontak jarak 1 meter atau berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID dalam 14 hari terakhir. Bila iya, kita lihat apakah dia ada gejala demam, pilek, batuk, dan sesak nafas. Bila iya, kita akan hubungi 911 extension 9 untuk pemeriksaan diri ke rumah sakit. Tetapi bila tidak, kita sudah wajib karantina diri dulu sambil kita evaluasi. Bila timbul gejala, baru kita berangkat ke rumah sakit. Tetapi bila kita dari anamnesa awal sudah menemukan ada gejala demam, maka kita bisa langsung pemeriksaan ke rumah sakit. Jadi pemerintah Jawa Tengah sendiri sebetulnya sudah memfasilitasi untuk screening awal, karena di rumah sakit sendiri juga kita mulai menjaga agar COVID ini tidak menyebar bertambah luas. Bila rumah sakit banyak pasien yang datang berkunjung, kita tidak tahu mana yang tanpa gejala. Untuk itu disarankan kalau memang tidak mendesak, lebih baik di rumah. Kontrol hanya kalau kondisi mendesak. Maka pemerintah Jawa Tengah mengeluarkan, kita bisa deteksi mandiri COVID-19. Bapak Ibu bisa akses, di sana ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nanti akan ada saran atau arahan dari web tersebut, apa atau tindakan apa yang harus kita lakukan. Diagnosisnya utama adalah anamnesa, pemeriksaan klinis, dan beberapa pemeriksaan penunjang. Untuk memastikan adanya virus di dalam tubuh, idealnya adalah dengan PCR dari swab tenggorokan. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, kita harus mampu melaksanakan atau menegakkan diagnosa secara dini. Untuk itu, beberapa rapid test, baik itu tes untuk antigen maupun antibodi, telah disediakan. Kalau kita lihat dari perjalanannya, profil serologinya adalah ini. Jadi saat hari pertama kita kena, itu biasanya RNA virus itu masih rendah. Tetapi dia akan cepat meninggi mulai hari keempat dan kelima itu puncaknya, dan akan turun mulai hari ke-6 dan ke-7. Saat ini antigen juga sudah mulai timbul. Jadi kalau memang mau rapid test yang paling bagus adalah antigen. Tetapi mulai hari ke-6 ke-7 antigen mulai turun, yang tinggi adalah IgM dan IgG di hari ke-7. Ini yang bisa memandu kita untuk memilih pemeriksaan mana yang kita lakukan. Karena kita tidak bisa memilih alat rapid test yang tidak tepat dengan profil serologi sehingga akan menghasilkan hasil yang false negatif. Itu yang akan mengaburkan atau mengurangi kewaspadaan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa waktu lalu sempat keluar teori herd immunity. Kalau biarkan aja semua kena, nanti akan kayak seleksi alam. Siapa yang kuat dia akan bertahan dan dia bisa menularkan kekebalan. Tapi untuk Indonesia itu sangat rawan. Bila itu diperlakukan, banyak korban yang akan jatuh. Seperti Italia. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kita usahakan deteksi dini secepat mungkin dan kita putus rantai penularannya. Karena sampai saat ini terapi yang pasti untuk COVID belum ada standar baku, masih tahap percobaan. Karena terus terang ini virus baru yang kita masih belum tahu sifat perjalanannya seperti apa. Putus rantai penularan yang paling gampang adalah stay at home, tinggal di rumah. Terutama untuk anak-anak, para lansia, ataupun orang-orang dengan daya kekebalan yang rendah,
kita bisa melakukan isolasi mandiri dengan tinggal di rumah, gunakan kamar terpisah, jaga jarak, gunakan selalu masker, lakukan pengukuran suhu harian. Begitu suhu mulai di atas 38, segera periksa mandiri atau pergi ke rumah sakit. Alat makan terpisah. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, berjemur di bawah matahari pagi sekitar 10-15 menit, jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Minta teman-teman yang ngepel lantai boleh pakai klorin atau boleh pakai Baiklin. Dan hubungi fasilitas kesehatan bila kondisi memburuk. Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan protokol isolasi mandiri. Bapak Ibu bisa download di web. Dan ini kita pegang benar. Kenapa? Karena kultur Indonesia itu sulit sekali untuk diam di rumah. Memang kita tidak bisa memungkiri banyak tenaga-tenaga atau pekerja harian yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Harus tetap keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Nah, bagaimana kita bisa mencegah? Bagaimana kita tahu kalau yang kita takutkan kalau ternyata dia adalah orang tanpa gejala? Untuk itu, kita yang bisa jaga diri kita. Begitu kita pulang dari rumah, dari tempat kerja, keluar untuk keperluan mendesak, ganti baju, mandi, cuci tangan, jangan menyentuh apapun sebelum kita lepas baju dan mandi. Nah, untuk rekan-rekan yang di rumah sakit, alat pelindung diri sangat penting. Minimal ada masker bedah, jangan pakai sneli untuk dokter, penutup kepala, pakai handscoon, pakai face shield, dan ganti baju sebelum pulang. Dan untuk ruang isolasi atau ruang yang merawat pasien dengan pasien positif dan risiko untuk menimbulkan aerosolisasi, kita terapkan airborne precaution. Beberapa saat lalu ini yang keluar. Kami miris sekali lihatnya. Kami tenaga kesehatan sangat kekurangan APD. Beberapa orang yang punya akses untuk beli, pakai untuk belanja ke supermarket. Ini yang kita sayangkan. Banyak yang butuh dan tidak sesuai indikasi mereka gunakan. Mohon kesadaran Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk gunakan APD dengan indikasi. Jangan berlebihan, karena sarana kita terbatas. Nah, untuk desinfeksi, di sini desinfeksi adalah proses pengurangan jumlah kemungkinan organisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah pada daerah yang terindikasi terkontaminasi. Seperti tadi saat kita bicara, kena ke meja, kena ke keypad, kena ke laptop, ke HP, ke pulpen, dan lain-lain, itu bisa dibersihkan dengan desinfeksi permukaan, desinfeksi udara, desinfeksi permukaan lunak seperti di kursi, di korden itu juga didesinfeksi, dan desinfeksi pakaian. Beberapa literatur menyebutkan bahwa jenis desinfeksi yang dapat dipakai, ini dari pemerintah DKI, mereka mengeluarkan yang cukup bisa mudah didapatkan, bisa pakai bleaching atau Baiklin yang diedarkan dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air. Bisa juga dengan karbol yang diajarkan dengan 2 takaran 2 sendok makan per 1 liter air, ataupun pembersih lantai Lysol yang diajarkan dengan 1 tutup botol per 5 liter air. Ataupun hidrogen peroksida, ini mungkin agak sulit nyarinya di toko kimia mungkin ada. Jadi, larutan pemutih rumah tangga dapat digunakan jika sesuai. Dan mohon diingat bahwa takarannya ada tertentu. Ibu-ibu mungkin yang sudah sering nyuci itu merasakan kalau ngerendam pakai Baiklin, tangan gatal. Karena memang mereka ada takarannya, tidak bisa digunakan sembarangan. Dan dilihat juga tanggal kadaluarsanya. Karena kalau dia sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya, biasanya efektivitasnya akan menurun. Jadi, pada pagi ini, dari beberapa materi yang kita paparkan, ada 5 poin penting yang tersampaikan. Yaitu bahwa coronavirus 2 ini merupakan virus yang sangat cepat penyebarannya. Dia bisa timbul ke setiap orang, mengenai setiap orang, bisa tanpa gejala.
hingga timbul gejala yang sangat berat sampai timbul gagal nafas. Transmisi utamanya adalah droplet, kontak, airborne, saya beri tanda tanya. Karena perlu diingat bahwa dia target utamanya adalah epitel saluran nafas dan saluran cerna. Jadi saat virus masuk, dia akan merusak epitel saluran nafas, dia akan bersembunyi di sana dan ikut keluar bersama epitel saluran nafas yang luruh tadi. Bila mengenai droplet langsung ke orang, terhirup, kita pegang ke tangan kita yang tidak bersih dan kita memegang muka, hidung, dan mata, itu bisa menular. Airborne, ini yang masih dalam perdebatan sampai sekarang, tapi untuk amannya mengingat penularannya sangat cepat. Teman-teman yang akan melakukan manipulasi di saluran nafas, mungkin dari Dokter Agung, anestesi ini, gunakan APD lengkap. Pakai coverall, pakai boots, sarung tangan double, tutup kepala, pakai face shield, dan masker N95 yang disarankan. Dengan melihat bahwa pengalaman terapi kita tidak banyak, karena dia penyakit baru, yang bisa kita lakukan adalah putus rantai penularan. Ini kata kuncinya. Makanya kenapa pemerintah berulang kali mengumumkan social distancing. Tidak boleh berkerumun di satu tempat dengan banyak orang untuk waktu lama. Gunakan transportasi pribadi, jangan gunakan transportasi massal. Beberapa saat lalu, beberapa daerah sudah mengumumkan lockdown, work from home. Kendalanya adalah banyak perantau yang kerja di luar daerah. Saat disarankan work from home, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Ini yang patut diwaspadai. Peran kita adalah kita tahu dia dari mana, kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil kita bantu apa yang mereka butuhkan. Beberapa saat lalu, saat kasus 1 dan 2 dinyatakan bersih keluar dari rumah sakit, isolasi rumah sakit, Kementerian Kesehatan sempat mengadakan konferensi pers. Di situ poin bagus yang kita lihat adalah mereka seperti orang yang terkena stigma. Mereka merasa saya sangat menular sehingga orang takut masuk. Dia diisolasi di ruangan. Yang kedua, orang-orang sekitarnya tidak berani. Bahkan ada beberapa kali tuh teman-teman cerita, mungkin beberapa waktu yang lalu ada profesor yang sakit, putrinya posting bahwa kondisi sesak di dalam isolasi tidak ada yang masuk. Sampai dia sesak pun harus WA ke keluarga. Itu sangat menyakitkan pada penderita. Nah, bagaimana dengan orang yang isolasi tapi di rumah, dia tidak boleh keluar? Bagaimana mereka makannya? Bagaimana mereka sehari-harinya? Teman-teman di komplek pasien 1 dan 2, kasus 1 dan 2 tadi, mereka mengkoordinasi. Jadi Bu RT atau Bu RW menetapkan beberapa orang sebagai ODP yang bertugas untuk mensuplai kebutuhan keluarga yang diisolasi. Dengan tetap memperhatikan aspek transmisi, kebersihan, APD tetap diperhatikan. Dengan seperti ini, saat masa isolasi berlalu, 14 hari berlalu, dan dinyatakan negatif, teman-teman yang ODP tadi tetap ganti diisolasi dan mereka juga dinyatakan negatif. Jadi, walaupun memang penyebarnya sangat mengerikan, sangat cepat, kita tetap bisa jaga kok. Jaga diri supaya tidak tertular. Pola hidup sehat, makan yang bergizi, istirahat cukup. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa membantu orang lain. Jangan terus kita mengisolasi diri sendiri bahwa kita tidak melakukan apa-apa untuk lingkungan. Dan untuk teman-teman yang masih sehat, yang kita tidak tahu dia orang tanpa gejala, bisa saja dia mengandung kuman tapi dia tidak ada gejala apa-apa, please stay at home, tinggal di rumah. Karena dengan teman-teman tinggal di rumah, minimal penyebaran akan berkurang. Kalau tidak mendesak sekali tidak usah keluar. Ini merupakan tugas kita bersama. Kalau dulu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi sekarang bercerai kita bisa survive. Karena kalau kita dekat-dekat, transmisinya mulek di situ aja nggak akan hilang. Dan waspada. Tetap waspada untuk gejala apapun.
Boleh paranoid, nggak apa-apa. Lebih baik kita paranoid sedikit daripada kita kecolongan. Tetapi bukan berarti dengan paranoid terus kita menutup diri, kita terus tidak mau terganggu, kita tidak mau berbuat untuk membantu orang lain. Nah, ini sebagai penutup. Gimana sih kita bisa jadi pahlawan di era pandemi seperti ini? Gampang. Stay at home, nggak usah keluar. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Ibu Dr. Niluh Tantri Fitriani SPPT tentang paparannya yang sangat panjang lebar dari A sampai Z berkaitan dengan masalah coronavirus. Tapi tentu bagi peserta semua masih menyimpan tanya ya. Untuk itu pada kesempatannya kami persilakan pada peserta webinar semua maupun peserta yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan atau saran ataupun sharing dengan narasumber kami Dr. Niluh Tantri SPPT. Kami persilahkan yang dari ruangan ini dulu. Kami persilahkan 3 penanya. Oke. Yang pertama dari Dr. Pamuji Utomo SPOT konsultan. Kami persilahkan untuk mengawali pertanyaannya. Kami persilahkan dokter. Terima kasih Dr. Niluh. Paparan yang sangat menarik, sangat jelas dan memberikan suatu gambaran yang lebih komprehensif bagi kami. Banyak dari yang terpapar ini menjadi karier. Dan 80% dari karier, 85% dari karier ini asimptomatis. Jadi tidak kelihatan. Nah, bagaimana yang bersangkutan ini gejalanya kira-kira apa? Apa masa tidak bergejala sama sekali, tidak tahu sama sekali. Itu tadi kan kalau misalnya ada malaise, ada sedikit batuk-batuk, kadang-kadang parno, ya, batuk sedikit sudah merasa, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Gitu. Itu aja mungkin pertanyaan saya. Mungkin nanti ada pertanyaan yang lain. Terima kasih. Terima kasih buat Dr. Pamuji Utomo atas pertanyaannya. Kami simpan dulu untuk 2 penanya berikutnya. Mungkin ada lagi? Ada? Monggo kami persilakan perkenalkan diri sampai mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Justina Laransputih dari Radiologi Rumah Sakit Ortopedi. Yang kami tanyakan untuk petugas para medis khususnya apa sih supaya kita itu tetap survive, apakah harus salah satunya adalah makanan yang bergizi. Kemudian ada vitamin yang membantu kita itu apa? Soalnya banyak kita baca di media itu ada yang vitamin yang ini itu sangat sensitif jadi tidak boleh diminum. Contohnya vitamin embos gitu ya. Mungkin setiap kali saya memang minum itu Bu, nggak pas corona pun kalau nggak enak badan mungkin saya minum itu. Apakah untuk saat ini itu boleh diminum atau memang salah satu yang tidak boleh diminum? Saya kira itu. Kemudian terus terang kami juga takut, maksudnya kan kami nggak tahu batuk kadang-kadang kan disertai panas, kadang-kadang enggak. Kebetulan di keluarga kami batuk semua ini Bu. Apa sih yang bisa khas bahwa itu nanti
menjurus ke corona itu. Soalnya ya itu panas, batuk panas, dingin lagi, panas, dingin lagi. Gitu. Jadi kalau tadi panasnya sampai 38, ini sekali waktu 38, tapi turun lagi, naik lagi gitu. Saya kira itu Bu, terima kasih. Terima kasih buat pertanyaan yang kedua. Mungkin satu pertanyaan lagi kami tampung. Ada lagi mungkin? Monggo, Mas Rohman. Terima kasih. Begini dokter, saya mau menanyakan seberapa efektifkah penggunaan desinfektan? Misalnya kalau di desa-desa itu sekarang sudah ada bilik steril atau bilik desinfektan. Itu seberapa efektifkah untuk membunuh kuman itu? Karena kan kita suruh masuk ke bilik terus semprot pakai kayak kipas itu diisi alkohol 70%. Itu mohon pencerahannya, seberapa efektifkah itu untuk membunuh kuman itu? Apakah kita dengan itu sudah terbebas? Apakah perlu ada upaya lain? Terima kasih. Terima kasih buat Mas Roman ya. Ini sudah 3 pertanyaan. Persilakan nanti dari Dr. Nilo untuk menjawab satu persatu. Yang pertama tadi dari Dr. Pamuji menanyakan tentang pasien yang carrier maupun asimptomatis. Kira-kira gejala spesifiknya apa dan harus bagaimana? Monggo. Jadi pertanyaan yang agak sulit ini dokter, karena memang sampai saat ini perjalanan penyakit dari awal sampai akhir itu yang punya pengalaman baru dari Cina. Mereka mengeluarkan buku paduan, sebetulnya belum guideline, tapi pengalaman mereka selama merawat berbagai pasien yang terinfeksi coronavirus. Gejala paling banyak yang dilaporkan adalah demam. Biasanya demamnya ini demam tinggi sampai 38 dan tipenya tipe kontinu kalau virus. Jadi dia panas, turun sedikit tidak normal, nanti dia panas lagi. Itu hanya hari pertama, kedua, paling lama 3 hari. Nanti setelah itu dia biasanya sudah enak, tidak kerasa apa-apa. Tapi kalau kita lebih jeli sebetulnya tubuh kita itu dibekali oleh daya tahan tubuh. Ada sel darah putih di sana, ada sel natural killer cell di sana. Jadi beberapa indikator yang bisa kita waspadai bahwa kita curiga kita terinfeksi virus corona, itu indikator dari laboratorium bisa. Kalau dari gejala panasnya, terus ada nyeri tenggorokan, biasanya batuknya batuk kering dan disertai lemes nggak enak kayak flu itu. Nah, kalau kita sudah baik, tetapi kita mau lihat apakah kita curiga kita carrier atau tidak, lihat dari laboratorium, itu bisa membantu. Yang paling dasar, kalau memang screening untuk rapid test belum ada, jumlah leukosit dan hitung jenisnya. Cenderung untuk limfopenia. Leukosit turun atau normal dan limfopenia. Kalau sudah ada itu, kita perlu curiga dan kita mending anggap kita sebagai carrier aja. Jadi kita berusaha untuk jaga nih, tetap pakai masker supaya kita tidak nularkan atau nyebarkan. Tergantung cut off labnya beda-beda dokter. Ada yang 4.000, ada yang 3.000, tergantung cut off labnya. Neutrofilnya cenderung ada yang bilang perbandingan neutrofil dengan limfositnya 1,3. Jadi kalau neutrofil naik, leukosit turun dengan perbandingan lebih dari 1,3, kita curiga ada infeksi virus di sana. Cuma memang belum jadi patokan baku. Itu dari pengamatan di kasus di Cina. Cuma belum ada yang rilis sekian persennya. Terus untuk pertanyaan Bu Yus tentang penggunaan imbus ya, imunomodulator ya. Jadi memang beberapa saat lalu sempat ramai karena imbus katanya tidak boleh digunakan. Secara patofisiologi, infeksi virus ini akan menyebabkan reaksi dari sel darah putih untuk mengeluarkan berbagai sitokin inflamasi. Salah satu obat yang digunakan adalah tocilizumab. Dia diuji cobakan di sana. Tocilizumab itu biologic agent yang khas kerja di interleukin tertentu. Nah,
ditengarai bahwa obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh dengan interleukin itu, apabila interleukin itu ditingkatkan, akan menimbulkan reaksi yang akan berlebihan malah saat kita terinfeksi itu. Makanya ada yang bilang lebih baik dihindari, tapi data ilmiah pastinya saya belum pernah baca. Dan untuk Pak Rohman tentang efektivitas desinfektan. Kita ketahui bahwa desinfektan itu tujuannya untuk menurunkan jumlah load virus atau droplet di permukaan. Jadi dia tidak bisa menghilangkan 100%, karena kalau dari prinsip PPI yang namanya 100% adalah sterilisasi. Kalau desinfektan itu dia menurunkan. Tetapi bukan berarti dia langsung bersih semua, tetap ada, cuma jumlahnya menurun sehingga angka kemungkinan infeksinya menurun. Kalau kita desinfektan dengan baik, sekitar 50-70% populasi dari virusnya bisa berkurang. Tapi tidak memang menghilangkan 100%, tapi minimal kita mengurangi populasi dan resiko infeksinya akan menurun. Kayaknya tadi masih ada yang tertinggal ya dari pertanyaan Mbak Jus tadi ya. Itu kira-kira makanan apa yang kira-kira buat para petugas medis ini bisa lebih survive? Oke. Makanan-makanan yang banyak mengandung antioksidan bagus, vitamin dan tinggi protein. Harus banyak protein karena dia zat pembangun di tubuh, dia juga bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan. Yang sudah diberikan di rumah sakit kita. Oh, terima kasih. Lalu buat manajemen. Terus ada pertanyaan lagi dari Mbak Yus tadi bahwa keluarga ini banyak yang menderita batuk-batuk, yang kadang panas, kadang enggak. Kira-kira yang khas kalau ini satu corona atau bukan, kira-kira bagaimana? Dokter Niluh mungkin bisa jelaskan lebih rinci lagi. Jadi sedikit banyak sudah saya jawab bareng sama pertanyaan Pak Direktur bahwa memang kalau corona itu dia tidak akan batuk sampai 2 minggu tapi batuk akal gitu aja. Biasanya di 5 hari sudah mulai kena paru-parunya memburuk. Tetapi memang ada yang tidak bergejala, jadi batuk pilek, terus dia sembuh. Kalau dia lebih dari seminggu, kemungkinan besar adalah ada sekunder infeksi dari bakteri. Karena virus itu dia dasarnya adalah self-limiting disease. Karena tubuh kita itu sudah dibekali untuk melawan virus itu. Sebetulnya di dunia ini sudah beberapa kali terjadi pandemi flu. Dari zaman dulu sebelum adanya kesehatan modern seperti ini, kalau kita lihat di buku-buku tuh, dokter zaman dulu tuh pakai tutup yang kayak ada paruh gagaknya, mereka pakai jubah tertentu, pakai alat tertentu, itu sudah pandemi flu. Tapi manusia tetap bisa bertahan karena sebetulnya kita dibekali kekuatan untuk melawan itu. Cuma memang virusnya berevolusi saat ini, dia jadi sangat cepat menyebar dengan gejala perburukannya lebih cepat. Kalau lebih dari seminggu, biasanya itu sudah infeksi sekunder dari bakteri. Terima kasih sekali Bu Niluh ya. Jadi ini sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab. Bagaimana dengan Dr. Pamuji? Ya, mungkin Mas Roman sama Mbak Yus masih ada pertanyaan mungkin sudah puas dengan jawaban tadi? Mungkin untuk yang di ruangan sini kita cukupkan. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari webinar yang ada di link website kita. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Yang pertama pertanyaan dari bisa dibacakan Ibu? Mbak Mul mungkin bisa dibacakan pertanyaan supaya lebih jelas buat semua penanya. Jadi apakah benar sinar ultraviolet bisa menonaktifkan atau membunuh virus COVID-19 sehingga digunakan di ruang sterilisasi chamber? Jadi sebetulnya kalau dari prinsip PPI penggunaan ultraviolet tidak banyak disarankan. Tetapi gini, seperti kita tahu bahwa sinar ultraviolet itu bisa membantu pembentukan vitamin D yang lebih baik. Yang kedua, bahwa virus itu tidak tahan dengan suhu yang panas. Jadi kenapa kita diminta berjemur? Itu satu, karena ultraviolet itu bisa memicu timbulnya pembentukan vitamin D, dan vitamin D itu mempunyai efek imunitas yang bagus. Yang kedua, dengan panas diharapkan kontak droplet yang ada di tubuh kita itu bisa hilang atau minimal tereliminasi oleh panas. Mungkin itu.
Ada lagi mungkin yang di webinar bisa dibacakan. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa saat ini APD sangat sulit untuk didapatkan dikarenakan kepanikan masyarakat terhadap virus ini dan kurangnya edukasi masyarakat tentang prioritas siapa saja yang diutamakan menggunakan APD dan penggunaan APD secara tepat. Dan pernyataan tersebut seakan-akan bisa dijelaskan, oke, intinya gini, dari pernyataan tersebut bisa dijelaskan mengenai pemakaian APD yang tepat dan yang diutamakan. Jadi WHO telah mengeluarkan satu paduan bagaimana kita menggunakan APD pada pandemi ini. Boleh saya kutip, ada 3 level yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa level 1 ialah tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan. Jadi biasanya di poli umum atau di triase depan, mereka minimal memakai penutup kepala, menggunakan masker bedah, menggunakan handscoon dan baju kerja yang akan diganti saat pulang, serta alas kaki. Alas kakinya yang khusus, jadi dia tidak boleh bawa alas kaki itu pulang. Yang kedua, di level 2, yaitu di daerah atau yang di klinik terkait dengan kecurigaan COVID. Bisa di triase COVID, ataupun di ruang isolasi termasuk di ICU, ataupun pemeriksaan imaging pasien suspek corona atau yang sudah terkonfirmasi, dan pemeriksaan spesimen non-respiratori. Sekali lagi non-respiratori, yang sudah suspek atau terkonfirmasi, dan pembersihan instrumen medis, itu minimal menggunakan penutup kepala, menggunakan Google, masker N95, handscoon, menggunakan apron atau gown, dan alas kaki yang tidak boleh dibawa pulang. Nah, tetapi bila sudah akan melakukan tindakan yang memicu tindakan aerosolisasi, kita wajib pakai coverall dan sepatu boot. Ini biasanya pada tindakan intubasi, trakeostomi, bronkoskopi, endoskopi, atau tindakan operatif dan pengambilan spesimen saluran nafas. Nah, kalau tadi slide yang saya tampilkan adalah pakaian coverall yang harusnya di level 3 digunakan untuk berbelanja di pasar. Itu yang sangat kita sayangkan. Makanya kita minta masyarakat memang mungkin kesalahan kami yang kurang edukasi tentang corona sehingga masyarakat panik. Saking takutnya, mereka takut udaranya ada virusnya, kalau saya hirup saya akan ketularan. Maka itu tugas kami di kesehatan adalah tetap melakukan edukasi ke masyarakat bahwa memang penyebarannya cepat, tapi 2 transmisi utamanya adalah kontak dan droplet. Selama kita bisa menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, hindari berkumpul di tempat ramai dan transportasi massal, insya Allah aman. Okay. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua Allah supaya tidak terkena penyakit corona ini. Mungkin ada lagi? Ada banyak sekali. Banyak sekali. Waktunya mungkin sampai jam 10:30. Oke. Masih 20 menit lagi Bu Dokter. Mohon sabar sebentar. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya Afriza mohon izin bertanya, untuk isolasi selama 14 hari, apakah sudah dinilai efektif? Jika belum, ada penurunan langkah apa yang harus dilakukan untuk kedepannya? Oke, jadi kalau dilihat dari kurvanya tadi, memang kita ambil 14 hari itu karena dari kasus di Wuhan sana, mereka melakukan pemeriksaan serologi dilihat bahwa antigen itu akan hilang, virusnya akan hilang hari ke-14. Tetapi kasus di Italia itu memang dia second attack. Jadi begitu turun, ada serangan virus lagi. Nah, itu yang menyebabkan angka kematiannya tinggi. Makanya Rumah Sakit Pusat Rujukan mengeluarkan kriteria ketat untuk pasien-pasien yang terindikasi positif bisa keluar dari ruang isolasi. Biasanya mereka menentukan 2 kali pemeriksaan negatif PCR baru mereka dikeluarkan. Dan teman-teman yang isolasi mandiri
idealnya adalah dilakukan pemeriksaan berkala. Memang kita nggak punya rapid test massal saat ini, tapi minimal kita bisa mengakses self-assessment dulu. Dari link yang saya berikan tadi dari Provinsi Jawa Tengah, sambil minimal data lab yang kira-kira mengarah ke infeksi virus. Misalnya kita boleh cek darah lengkap, ataupun kita cek hitung jenis untuk lihat leukosit kita turun atau enggak. Kalau labnya relatif aman, boleh kembali beraktivitas kembali. Tetapi bila dilihat bahwa gejala saya tidak membaik, tetap batuk, segera ke fasilitas kesehatan. Atau memang kalau dia sangat meragukan, boleh langsung telepon dulu. Karena biasanya beberapa pasien saat ini takut mereka untuk datang ke rumah sakit. Kita bisa buka lewat telepon, untuk konsultasi masih bisa dilayani. Cukup jelas ya. Ada lagi mungkin? Tadi ada lagi, tadi disebutkan kalau gejala khasnya batuk kering. Kalau semua gejala ada tapi batuknya berdahak, apakah sudah dapat disimpulkan kalau itu bukan COVID? Kalau dia batuk berdahak, jadi awal dia memang batuk kering karena dia menyerang epitel saluran nafas. Kalau dia batuk berdahak disertai gejala memburuk yang cepat, tetap pikirkan COVID yang terinfeksi sekunder oleh bakteri, apalagi kalau riaknya sampai kuning hijau. Biasanya kalau virus, dia awalnya hanya debris dari epitel saluran nafas aja. Itu yang menyebabkan dia gatal dan akan batuk terus. Tapi bila sudah timbul akibat epitelnya hilang, saluran nafas jadi terbuka untuk infeksi bakteri, dia masuk ke sana menimbulkan reaksi dan batuk berdahak yang berat, tapi disertai sesak nafas dan gejala pneumonia berat, tetap pikirkan COVID walaupun kemungkinan ada sekunder infeksi dengan bakteri. Dan konfirmasi serologi itu penting. Ini intinya sedikit parno, enggak apa-apa ya dok. Parno daripada kecolongan. Mungkin lagi bisa ditambahkan? Ya, untuk selanjutnya, bagaimana pesan kita sebagai tenaga medis untuk memberi penjelasan kepada orang awam, khususnya lansia. Rata-rata dari mereka jika diberi penjelasan selalu menjawab, alah ben kono-kono. Padahal kan penyebaran virus corona itu bisa melalui droplet. Bagaimana sikap kita untuk memberi penjelasan? Terima kasih. Edukasi ke masyarakat ya. Betul. Tidak sulit karena memang kultur kita itu sulit untuk berdiam di rumah. Karena cenderung untuk gotong royong, guyup, pengajian, ke masjid, sosial, gitu ya. Sosial. Jadi sebetulnya di YouTube sudah banyak, mungkin kalau dari segi religi ya, banyak himbauan dari ustadz ataupun dai yang bisa memberikan sedikit pencerahan. Mungkin kalau di masjid, di pengajian sambil social distancing kita putarkan untuk memberikan masukan, sambil kita berikan pengertian perlahan. Karena kadang para orang tua ini lebih dalam tanda kutip manut kepada ahli agama daripada tenaga kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memberikan dengan edukasi yang lebih banyak visual. Karena terus terang kalau secara lisan mereka kurang nangkep. Jadi saat kita bisa memberikan video atau visual mereka lebih nangkep. Di rumah saya juga ada 2 nenek-nenek. Satu ibu mertua saya itu senangnya ke pasar. Dan sudah 10 hari ini saya tidak perbolehkan ke pasar. Cuma kita fasilitasi kegiatan supaya ibu tidak bosan di rumah. Jadi saya berikan putarkan videonya, saya beri ibu pengen masak apa, nanti saya yang belanja, ibu yang masak apa. Yang penting mereka ada kegiatan dan tidak ngelangut. Kalau ngelangut itu yang bahaya pada orang tua. Mengingat pada orang tua itu sudah mulai timbul imunosenescence. Jadi daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang muda. Sel imunitasnya turun sehingga saat terkena dampaknya akan sangat berat. Ya, jadi bisa melalui peran aktif masyarakat pada umumnya ya. Terutama melalui tokoh-tokoh panutan masyarakat, bisa dari ustadz, ulama, atau pemimpin-pemimpin negara, contoh yang baik. Kemudian ini kita ada istilahnya duka cita ya dari Presiden Jokowi yang kebetulan beliau sudah menyarankan kepada seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan doa saja, jadi tidak perlu ke rumah beliau. Kita juga patut acungi jempol untuk beliau yang saat itu istilahnya nandang dupo ya. Kita doakan semoga ibu beliau bisa diterima di sisi Allah SWT.
Yang lainnya mungkin peran Ustadz mungkin ya, Ustadz yang melalui fatwa-fatwanya bisa lebih menyejukkan, juga bagi pemimpin agama yang lainnya mungkin bisa menyampaikan pada umatnya. Yang lainnya mungkin kalau era milenial ini ada yang istilahnya influencer gitu ya. Itu sangat besar pengaruhnya terutama untuk anak-anak. Moga kalau ada lagi pertanyaan dari webinar. Ya, pertanyaan selanjutnya dari sejawatnya Bu Nilo, Bapak Dr. Mujadid Idul Haq. Pemeriksaan yang paling sensitif itu apa? Maksudnya mungkin untuk COVID ya. Kemudian bagaimana dengan rapid test? Rapid test dulu. Oke. Kalau kita lihat dari gambaran perjalanan serologisnya tadi, memang ideal yang paling bagus adalah PCR. Jadi PCR itu maksudnya ada protein dari virus yang terdeteksi aja, itu kita sudah bisa menduga bahwa di situ ada virus, jadi jejaknya virus. Nah, bagian tubuh dari virusnya itu. Nah, kalau rapid test itu yang digunakan adalah darah atau bisa juga diambil dari spesimennya, tetapi yang dicek adalah antigen dan antibodinya. Nah, antigen dan antibodi ini kadang mereka ada cross reaction dengan antigen virus yang lain. Makanya bisa false positif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita ngambil tidak pada waktu yang tepat saat dia sudah turun malah jadi false negatif. Nah, makanya gold standarnya adalah reverse transkriptase PCR. Karena dia adalah virus RNA. Jadi yang dicek adalah dari enzim virusnya sendiri. Jadi sampel darah mungkin ya, bukan dari swab. Swab. Kalau itu dari swabnya yang harus diambil. Dan tidak semua lab bisa melakukan, hanya lab rujukan dengan biosafety level minimal 3. Karena resiko untuk penyebarannya sangat besar. Dari informasi yang ada, kalau melakukan mandiri mungkin biayanya tidak murah juga ya. Dari pemerintah juga terbatas mungkin juga. Akhirnya ini kita baca di Quran bahwa sudah import dan kemungkinan izin edarnya tidak akan diberlakukan luas karena mesti akan rebutan untuk beli sendiri. Makanya pemerintah akan memegang kendali untuk regulasi agar lebih diprioritaskan yang lebih membutuhkan. Demikian. Mungkin ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, benarkah apabila pasien meninggal, virus itu tetap ada di dalam tubuh dan masih bisa menular? Kalau kita lihat tadi di beberapa permukaan dia bisa bertahan. Ada yang bahkan sampai 24 jam. Makanya sebetulnya protokol perawatan jenazah pada pasien COVID ini memang agak menyedihkan. Mereka ditutup lengkap setelah disterilisasi, dibersihkan di rumah sakit, ditutup dengan lengkap, dan petugas yang memakamkannya pun harus dengan APD lengkap. Karena kita tidak mau ambil resiko. Selama dia masih ada di sekret saluran nafas, selama dia masih bisa mengeluarkan, saat ini di tinja juga dia sangat tinggi kadarnya. Karena targetnya adalah saluran nafas dan saluran cerna. Kalau ada kotoran yang keluar, masih potensi untuk menularkan. Untuk itu lebih baik ambil langkah antisipasi, APD lengkap, minimal kontak. Perlu sosialisasi lagi mungkin ya. Karena semua hal yang baru tentu masyarakat banyak yang belum siap ini semua. Tidak hanya dari kota-kota kecil seperti Solo, mungkin yang di Jakarta pun juga harus lebih banyak sosialisasi ke masyarakat. Semoga kalau ada pertanyaan lagi. Jadi ini bacanya sambil cepat karena masih banyak sekali. Saya Puspita, mahasiswa dari IIK. Saya ingin bertanya, kenapa tidak ada gejala corona tetapi positif corona? Kok bisa? Mengapa ya? Ya, itu tadi. Jadi setiap orang tuh dibekali daya tahan tubuh. Makanya ada orang yang dia kena, daya tahan tubuhnya bisa melokalisir, dia tidak sampai timbul gejala, tapi dia masih mengandung virus. Sama kayak orang tumo misalnya, ada kutu, tapi dia nggak ngerasa gatal. Orangnya itu ambang gatalnya tuh biasa aja. Tapi begitu ada satu orang yang kena satu aja udah gatalnya nggak karuan. Jadi kalau dianalogikan seperti itu. Jadi orang yang dengan daya tahan tubuh bagus, dia bisa meredam supaya virusnya itu tidak bereplikasi banyak dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Tapi di dalam tubuhnya tetap ada virusnya dan itu yang berpotensi untuk
menyebarkan. Memang sih bukan tidak berarti tanpa gejala sama sekali, minimal ada rasa tidak enak kayak gergesi, tapi dia akan hilang tanpa gejala yang berat. Ada lagi mungkin, Pak Mel? Ya, ini selanjutnya mohon izin bertanya, jika pasien sudah terjangkit, lalu pasien itu sembuh, apakah pasien tersebut bisa terjangkit kembali di kemudian hari? Dan maksudnya terbentuk imunitas atau tidak gitu, seperti kita vaksinasi itu. Jadi untuk virus, ini kan masuk coronavirus, jadi golongan virus pula. Coronavirus ini sampai sekarang belum bisa ditemukan vaksin yang menjamin dia 100% melindungi. Karena memang kalau jenis virus ini sangat mudah berubah sifatnya. Jadi mudah sekali berevolusi. Dan kita tidak bisa menjamin saat kita sudah sembuh, kita bisa 100% punya kekebalan. Tapi kemarin tuh sempat rame saat corona ini apakah vaksinasi influenza bisa melindungi. Jadi ibaratnya jenengan punya rumahnya itu kemasukan kucing. Kucingnya ini kucing kampung sama kucing ras. Nah, kalau kucing kampung, dia masuk rumah, biasanya dia akan makan apa aja yang ada. Tapi kalau kucing ras, dia hanya makan makanan yang dia suka. Nah, kalau seperti ini yang kita analogikan bahwa saat kita sudah tahu sifatnya, dia akan berusaha untuk melayani sesuai sifatnya. Tetapi saat dia berubah jadi yang lain, kita tidak punya kekebalan untuk melawan. Jadi bukan berarti melindungi 100%, tetap bisa tertular kembali. Ya, mungkin memang banyak berita-berita ya di media sosial yang kita harus lebih selektif lagi dalam menerima informasi yang ada. Yang disampaikan Dr. Niluh tadi ya, lebih waspada lagi. Karena yang bisa berevolusi itu ternyata bukan hanya kera. Hampir semua ciptaan Allah itu berevolusi, termasuk virus ini. Sehingga kita harus siap dengan segala kemungkinan. Di kesehatan juga udah sering lihat bahwa sekarang tuh nggak ada penyakit letterlek kayak textbook. Dulu orang demam berdarah tuh mesti panas, terus trombositnya turun, nanti hari kesini dia akan naik. Sekarang bisa berlama-lama sampai berhari-hari. Karena memang semua ciptaan Tuhan tuh diberi kemampuan untuk beradaptasi. Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin ya, mengingat waktu yang ada. Kami persilakan. Satu. Ini untuk meredam panik bayi mungkin ya Bu Niluh. Jika di rumah sakit sebagai nakes sampai kehabisan masker bedah, jenis masker apa yang bisa digunakan? Apakah masker kain double layer bisa digunakan? Apakah orang awam di luar harus memakai masker saat beraktivitas di luar? Kemudian jenis maskernya yang tepat itu apa? Tentang jenis masker. Jadi sebetulnya untuk standar masker sudah ada. Masker kain itu memang dia pori-porinya cukup besar. Jadi dia sebetulnya tidak diindikasikan untuk menangkal virus. Yang disarankan adalah masker bedah. Akan tetapi karena sarana terbatas, beberapa teman di IPCD kemarin sempat menanyakan apakah boleh di-reuse. Sampai sekarang sih belum ada rekomendasi untuk bisa di-reuse. Tetapi kita bisa mencoba, beberapa teman sudah eksperimen direndam dengan klorin dan dilakukan pemanasan untuk bisa digunakan kembali. Tetapi sangat dianjurkan untuk memakai yang sesuai standar masker bedah. Untuk teman-teman non-kesehatan, masyarakat awam, selama jenengan bisa menjaga social distance, bisa menghindari kontak yang berlebihan, cuci tangan dengan baik, etika batuk dengan baik, masker kain kalau jenengan mau beli boleh, itu minimal dia bisa melindungi supaya tidak kemasukan partikel yang lain. Tetapi untuk virus tetap hand hygiene, desinfeksi, kebersihan dan etika batuk yang memegang peran.
Karena sekuat apapun pertahanan kita, kalau kita tidak bisa menjaga sumber penularannya, tetap akan kena. Kita pakai masker, maskernya diusap-usap, terus kita pegang yang lain, tetap aja itu akan ketularan. Jadi perilaku hidup bersih sehat, etika batuk, cuci tangan 6 langkah yang benar, itu sebetulnya sudah 60% melindungi. Demikian tadi ya, sudah disampaikan secara panjang lebar, sudah disampaikan semua. Mungkin masih ada satu lagi. Ya, ini mungkin untuk penutup. Pertanyaan mengenai psikosomatis ini. Untuk saat sekarang banyak yang panik. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Inariana, mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pertanyaannya, apakah rasa panik, parno terhadap virus tersebut bisa membuat daya imunitas tubuh kita menurun dan berdampak pada kesehatan yang lainnya? Terima kasih. Tentang pertanyaan psikis ya, psikisnya bisa mempengaruhi imunitas atau tidak. Jadi memang akhir-akhir ini teman-teman dari kesehatan jiwa telah mengeluarkan paduan bagaimana supaya tetap sehat jiwa dalam kondisi pandemi dan panik seperti ini. Yang pertama bisa dilakukan adalah satu, batasi membuka informasi. Jadi kita hanya batasi saat kita kondisi nyaman, kita tenang, baru kita buka informasi. Jangan tiap saat ngeceki WA, ngeceki HP. Kerjaannya nggak kepegang nanti. Terus yang kedua, lihat narasumbernya. Cari narasumber yang terpercaya. Tidak semua posting bisa dianut. Yang bisa dipercaya biasanya dari pemerintah atau dari penelitian yang sudah teruji. Yang ketiga, apakah parno dan panik ini bisa mempengaruhi imunitas? Jadi reaksi tubuh saat kita cemas, yang pertama adalah gejala simptomatis yang keluar. Rasa debar-debar, tidak tenang, nafas pendek, nggak bisa tidur, makan nggak mau. Nah kalau sudah seperti itu dan berjalan lama, terus terang akan mengganggu metabolisme di tubuh. Nah itu juga akan bisa berdampak. Tetapi bagaimana kita bisa mengatasi itu? Ya sudah, kalau sudah mulai seperti itu, cari teman atau cari orang yang bisa diajak untuk diskusi. Minimal bisa menerangkan dan menenangkan dengan memberi informasi yang tepat dan jelas tanpa dalam tanda kutip menakut-nakuti. Yang terakhir, yang paling penting, kita itu punya yang di atas loh. Semua kembali yang di atas. Sebesar apapun masalahnya, Allah Tuhan kita lebih besar. Dari dulu kita kena pandemi flu, manusia tetap bertahan sekian banyak di Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Insya Allah kita bisa melalui semua selama kita saling menjaga, selama kita percaya bahwa this too shall pass, mesti akan berlalu. Kita anggap ini sebagai rahmat dari Tuhan, kita dikasih kesempatan untuk menyendiri, kita dikasih kesempatan untuk evaluasi diri kembali, melihat lingkungan lagi, tidak selalu terkejar dengan pekerjaan dan rutinitas sehari-hari. Demikian tadi ya, mungkin sudah dicukupkan waktunya. Kalau mengambil kesimpulan mungkin terlalu banyak ya kalau saya harus mensarikan semua paparan dari Dr. Nilo. Saya mungkin hanya mengambil beberapa aja, intinya bahwa kewaspadaan itu boleh, tapi jangan sampai kita timbul kepanikan. Dari sini kita juga belajar juga bahwa yang namanya viral itu memang ternyata sumbernya dari virus ini. Tidak hanya berita saja yang bisa viral, virus sendiri ini memang sumbernya viral itu saja. Kemudian take home message yang bisa kita ambil untuk webinar kali ini bahwa kita mari sama-sama berperan dalam upaya untuk pencegahan virus corona ini, utamanya dengan memutus mata rantai penularan. Bagi masyarakat umum mungkin saran yang paling tepat adalah stay at home, sedangkan kami yang petugas medis stay here for you. Mungkin gitu ya. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya baik peserta yang ada di Rumah Sakit Ortopedi ini maupun peserta yang ada di webinar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi pemaparan materi dari narasumber Ibu Dr. Niluh Tantri Fitrianti SPPD. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah keilmuan kita, juga dapat mengurangi rasa kepanikan kita menghadapi wabah virus COVID-19. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini